일단 내가 직접 안 가봤고 쿠웨이트에서 우리가 툴론컵 경기를 TV 영상으로 봤기 때문에 판단. Incar menang besar lawan Filipina di Piala AFF, Timnas Indonesia gelar latihan. Mengingat pertandingan penting Timnas Indonesia melawan Filipina akan digir besok, skuad Garuda tetap menjalani latihan di malam tahun baru. Latihan penggawa Timnas Indonesia digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022, bertepatan dengan malam tahun baru. Latihan Timnas Indonesia malam ini, sekaligus untuk menjajal lapangan yang menggunakan rumput sintetis pada pertandingan nanti. Selain itu, latihan Timnas Indonesia ini juga sekaligus menjaga kebugaran fisik skuad Garuda. Menjadi unik dalam sesi latihan Timnas Indonesia kali ini. Pasalnya, latihan Timnas Indonesia bertepatan dengan malam pergantian tahun. Sehingga, latihan Timnas Indonesia ini pun diwarnai dengan iring-iringan suara letupan kembang api yang dinyalakan oleh masyarakat Manila di sekitaran stadion. Timnas Indonesia juga harus menjalani latihan dengan hiburan alunan musik disko dari kafe-kafe yang berada tak jauh dari Stadion Rizal Memorial. Suara altunan musik kafe tersebut terdengar hingga masuk ke dalam Stadion Rizal Memorial. Tak merasa terganggu, Mark Klok DKK tetap fokus di tengah tempaan pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Semua pemain Timnas Indonesia terlihat serius melahap semua program latihan yang diterapkan Shin Tae-yong. Para pemain mengawali latihan dengan pemanasan, kemudian berlatih sprint-sprint pendek dan dilanjutkan dengan berlatih 1-2 sentuhan. Seperti diketahui, latihan Timnas Indonesia kali ini untuk dipersiapkan tampil menghadapi Filipina, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Laga pamungkas grup A Piala AFF ini sangat penting bagi Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara grup. Kemenangan besar bagi Indonesia atas Filipina bakal memastikan diri skuad Garuda lolos dengan predikat juara grup. Indonesia minimal bisa mencetak 3 gol, dengan catatan, di hari yang sama, Thailand yang kini berada di peringkat pertama, terpaut 1 gol dengan Indonesia apabila menang menjamu Kamboja skornya tidak lebih dari 2 gol. Sementara itu, Filipina bakal tampil nothing tulus. Pasalnya, tim berjuluk The Ascals yang sudah menelan 2 kali kekalahan dan mendapatkan 1 kemenangan sudah dipastikan tak lolos ke semifinal apapun hasilnya menghadapi Indonesia. Hidup mati Filipina vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Jordi Amat absen, Shin Tae-yong siapkan pengganti. 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan bersama Timnas Indonesia pada grup A Piala AFF 2022 membuat Jordi Amat harus absen akibat akumulasi untuk melawan Filipina. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 yang berlabel Partai Hidup dan Mati di Rizal Memorial Stadium, Manila, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Jordi Amat mendapatkan kartu kuning ketika Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-1 pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan saat diimbangi Thailand 1-1 pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menyiapkan pengganti Jordi Amat yang kemungkinan akan berduet dengan Fahrudin Arianto di lini belakang.
Jordi Amat menjadi bagian penting dari sektor pertahanan timnas Indonesia sejak menjalani debut di Piala AFF 2022 pasca dinaturalisasi pada November tahun 2022. Bek kelahiran Canet de Mar, Spanyol itu bermain sebagai starter 2 kali dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kala melawan Kamboja dan Thailand. Sejumlah pemain dapat mengisi posisi Jordi Amat sebagai palang pintu timnas Indonesia kontra Filipina, mulai Hansa Muyama, Rizky Ridho, hingga Rahmat Irianto. Jordi Amat akumulasi kartu kuning jadi tidak bisa dimainkan. Tentu Shin Tae-yong sudah punya alternatif lain, kata Iriawan dinukil dari Antara. Kemenangan atas Filipina akan membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Sebaliknya, kekalahan atau hasil imbang dapat membuat skuad Garuda tersingkir di babak penyisihan. Saat ini, timnas Indonesia bercokol peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 3 partai. Skuad Garuda punya nilai dan jumlah laga yang sama dengan Thailand selaku pemuncak. Regulasi selisih gol yang mengatur pemeringkatan di babak penyisihan bikin timnas Indonesia terpaksa berada di bawah Thailand. Timnas Indonesia perlu hati-hati dengan ancaman Kamboja di peringkat ketiga yang mencatatkan 6 poin dari 3 pertandingan alias hanya berselisih 1 angka dari posisi pertama dan kedua. Shin Tae-yong janji bawa timnas Indonesia bekuk Filipina. Tiba di Filipina, Shin Tae-yong tak bisa berleha-leha, genjot latihan timnas Indonesia demi galak Filipina di kandang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong gregetan melihat penampilan skuadnya saat imbang 1-1 dengan timnas Thailand pada laga grup A Piala AFF 2022, Kamis, 29/12, tetapi berjanji akan membawa anak-anak asuhnya menang atas timnas Filipina, Senin tanggal 2 Januari tahun 2022. Saya rasanya mau turun bermain lagi di lapangan, ketika lawan Thailand Red, ujar Shin usai laga melawan Thailand. Hasil seri tersebut disesalinya mengingat banyaknya peluang yang diciptakan skuad Garuda pada pertandingan itu. Akan tetapi, juru taktik asal Korea Selatan tersebut tetap berpandangan positif dan bertekad meraup kemenangan saat bersua Filipina pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Indonesia akan menyegel slot di semifinal jika mampu menahan imbang atau menang atas lawannya itu. Akan tetapi, untuk menjadi juara grup, Indonesia wajib menang besar dengan selisih gol melampaui Thailand yang pada pertandingan pamungkasnya akan melawan Kamboja, pada hari yang sama, Senin, 2/1, tidak usah khawatir, kami harus menang, tutur STY. Tim nasional Indonesia imbang 1-1 dengan Thailand pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kamis, 29/12. Gol Indonesia pada pertandingan itu dilesakkan oleh Mark Klok dari titik penalti. Sementara Thailand membalas melalui Sarah Hyoyen. Hasil tersebut membuat Indonesia tetap berada di peringkat kedua grup A dengan 7 poin dari 3 laga, selisih gol plus 8. Thailand memuncaki klasemen juga dengan 7 poin dari 3 laga tetapi unggul selisih gol, plus 9. Kamboja menguntit dari peringkat ketiga dengan 6 poin, 3 laga, selisih gol plus 4, lalu di bawahnya bertengger Filipina dengan 3 poin dari 3 laga, selisih gol minus 1, dan Brunei Darussalam di dasar klasemen dengan 0 poin dari 4 laga, selisih gol 20.